Kita bersyukur kita minggu yang lalu merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Tetapi pertanyaannya, setelah kuasa kebangkitan itu dinyatakan bagi setiap kita, apakah ada dampaknya di dalam kehidupan kita? Apakah setiap tahun ketika merayakan Paskah itu hanya sekedar perayaan atau betul-betul itu terwujud di dalam hidup kita sehari-hari? Dan kita bersyukur hari ini, bulan ini kita akan terus bersama-sama diingatkan untuk kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan mengenal Dia, mengenal Tuhan kita. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang ke-3 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat setiap kita Filipi pasal yang ke-3 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini Paulus memiliki prinsip dasar ya mengenal Yesus. Kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, di bagian yang pertama kita melihat bahwa mengenal Yesus itu adalah anugerah. Mengenal Yesus adalah anugerah. Nah, ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudara, menarik sekali di sini langsung Paulus itu mengatakan bahwa dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, tetapi Allah lah yang menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi di sini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan and be found in Him. Jadi seolah di sini Paulus berkata bahwa dia pasif. Dia pasif. Jadi bagaimana Rasul Paulus itu bisa mengenal Yesus? Bagaimana bisa mengenal Allah? Ia ditemui oleh Yesus, bukan dengan aturan agama, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kesalehan yang dia upayakan, tetapi ia bisa mengenal Allah karena ditemui oleh Yesus. Nah, ini yang dikatakan dengan mengenal Yesus adalah anugerah. Bukan dengan upaya, bukan dengan usaha untuk kita bisa mengenal Yesus, bukan. Tetapi karena atas anugerah kita boleh ditemui oleh Yesus. Ya, saudara, kita tahu kisah hidup Rasul Paulus sebelum dia mengenal Yesus. Dia betul-betul mengupayakan dengan segala jerih lelahnya untuk bisa
mengenal Allah, tetapi bukan Allah yang dia kenal. Bukan Allah yang sejati yang dia kenal. Tetapi suatu hari dalam perjalanan ke Damsyik, betul-betul di situ Yesus menjumpai Saulus, yang waktu itu namanya masih Saulus belum Paulus. Dan kita juga bisa melihat di sini bagian yang berikutnya adalah mengenal Yesus adalah keuntungan. Ya, menarik ya saudara ya. Mengenal Yesus adalah keuntungan. Nah saudara-saudara, prestasi Rasul Paulus sebelum mengenal Yesus, dia disunat pada hari ke-8 tadi dikatakan. Yesus juga disunat hari ke-8, artinya apa? Ini benar-benar aturan bangsa Israel, aturan Yahudi yang sangat ditekankan dan dia berhasil mengikuti aturan tersebut. Ia bangsa Israel, suku Benyamin, orang Farisi, melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Inilah prestasi keagamaan daripada Rasul Paulus yang sangat dibanggakan. Tetapi apa kata Paulus? Dikatakan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berarti ini jawabannya terbalik saudara-saudara ya. Berarti mengenal Yesus adalah keuntungan. Ya, kalau dulu dianggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, berarti sekarang mengenal Yesus kuanggap untung. Ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, dalam bahasa aslinya ini pakai kata yang lebih kasar, kotoran saudara-saudara. Jadi yang dianggap mulia pada saat itu dianggapnya sampah, suatu kerugian besar. Kenapa Rasul Paulus mengatakan akan hal ini? Karena kalau dia ikuti ke Yahudiannya, keagamaannya pada saat itu, mungkin dia nggak kenal Yesus. Dia ikuti, dia terus banggakan pada saat itu, mungkin dia tidak mengenal Yesus. Yang kemudian saudara, ada prinsip berikutnya yang sangat penting juga. Ketika mengenal Yesus, itu adalah sumber kekuatan. Dikatakan ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu atau dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah ini menarik di bagian ayat yang ke-10 ini. Saudara, bukankah Rasul Paulus sudah mengenal Yesus? Tetapi di ayat 10 ini justru ditekankan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah ini Rasul Paulus mengatakan hal ini bukan karena dia belum kenal, lalu dia menghendaki untuk mengenal Yesus, bukan. Tetapi di dalam kondisi Rasul Paulus sudah bertobat, makanya dia berkata bahwa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena mengenal Yesus. Nah sekarang aku pengen kenal Yesus, menghendaki mengenal dia. Loh ini gimana? Ya, dia sudah kenal bukan? Tetapi kenapa pengen kenal? Nah sekarang kita melihat di bagian mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kukendaki ialah mengenal Yesus plus kuasa kebangkitannya. Maksudnya apa di sini? Saudara, dalam bahasa asli ini bisa diartikan dan atau kai dalam bahasa aslinya. Bisa diartikan kai itu dan, juga bisa diartikan itu adalah atau yaitu. Nah, kalau pakai dan ini kesannya seperti terpisah. Padahal Rasul Paulus sudah kenal Yesus. Tapi kukendaki ialah mengenal dia. Gitu ya. Nah maka terjemahan seperti ini kurang tepat. Sehingga ketika kita menerjemahkan kai, di dalam konteks ini seharusnya pakai kata adalah. Atau kata yaitu. Nah kalau pakai kata yaitu atau adalah saudara, maka kalimatnya menjadi begini. Yang kukehendaki ialah mengenal dia, yaitu kuasa kebangkitannya. Ya. Jadi yang kukehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan Kristus dengan lebih mendalam.
bukan sekedar kenal, tetapi aku ingin mengalami kuasa kebangkitannya lebih lagi. Nah ini saudara-saudara yang dimaksudkan dengan mengenal dia, yaitu kuasa kebangkitannya. Dan saya percaya Rasul Paulus sudah dengar ketika murid-murid tercerai berai, Yesus disalib. Rasul Paulus tidak hadir pada saat itu, tetapi berita ini pasti masuk dalam telinganya. Lalu kemudian ketika Yesus bangkit, hidup mereka satu persatu diubahkan. Maria Magdalena misalnya pada awal sangat sedih sekali, tetapi ketika melihat Yesus bangkit, ia bersuka cita. Yohanes 20 ayat 18. Dikatakan Maria Magdalena pergi, lalu berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi ketika melihat kebangkitan Kristus, yang tadinya sangat ketakutan, yang tadinya sangat sedih, saudara-saudara, akhirnya bisa bersuka cita. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Lalu kemudian Yesus menjumpai murid-murid, satu persatu dia temui. Dan kemudian ketika berjumpa dengan murid-murid yang ada di ruangan terkunci, saudara-saudara, di mana murid-murid sangat amat ketakutan, Yesus memberkati mereka, tiba-tiba muncul lalu memberikan berkat dan damai sejahtera kepada mereka. Dan kemudian mereka yang tadinya takut kemudian menjadi tenang. Lalu mereka teringat Thomas tidak hadir bersama dengan mereka. 8 hari kemudian mereka membawa Thomas untuk bisa meyakinkan Thomas yang mengurung diri. Lalu kemudian Thomas melihat Yesus dan dia kemudian yakin, ya Tuhanku dan Allahku. Wah saudara, ini kuasa kebangkitan Kristus yang satu persatu mengubahkan hati murid-murid sehingga mereka mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru. Dan disitulah saudara, ketika mengenal Tuhan, mengenal dia, maka mendapatkan sumber kekuatan. Luar biasa. Jadi kita mengenal Kristus, mengenal dia, itu adalah anugerah. Mengenal Kristus adalah keuntungan, tapi bukan berhenti di situ. Tetapi mengenal Kristus, apalagi kuasa kebangkitan Kristus, disitulah kita mendapatkan sumber kekuatan. Nah pertanyaannya gimana caranya ya? Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita tahu di dalam benak dan pikiran kita. Tapi seringkali kuasa kebangkitan Kristus itu tidak tertransfer di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita yang tadinya suka takut, suka ragu-ragu, suka khawatir, tetap seperti itu. Setiap Paskah kita merayakan, tetap kita punya hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Padahal kuasa kebangkitan Kristus itu sangat berdampak dan bisa mengubahkan hati setiap kita. Nah, caranya gimana? Kita lihat kembali ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu kuasa kebangkitannya. Dan nah, di sini saudara ya. Kalau tadi yang saya tekankan di huruf kuning di bagian pertama, ini bagian kedua. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, ini saudara-saudara kalimat yang tidak boleh dilepaskan, ini menjadi satu paket dengan kuasa kebangkitannya. Jadi ketika kita ingin mengalami kuasa kebangkitannya itu, saudara, maka caranya adalah aku harus bersekutu dalam penderitaannya. Bersekutu dalam penderitaannya adalah menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu maksudnya. Nah, lalu kita langsung bertanya, maksudnya bagaimana? Tadi sih enak ya. Tapi bagian ini rasanya cukup menyeramkan. Maksudnya serupa dengan dia dalam kematiannya, apakah nanti kita akan mati disalib seperti Kristus yang kemudian menderita, kemudian naik di atas kayu salib? Apakah harus seperti itu? Lalu pengertian seperti ini maksudnya bagaimana? Nah saudara-saudara,
kalau kita artikan seperti ini, sangat menakutkan menjadi orang Kristen, bukan? Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan cara matinya, bukan seperti itu, bukan secara lahiriahnya, bukan saudara. Tetapi maknanya yang diambil. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita serupa dengan dia dalam kematiannya dan bersekutu dalam penderitaannya adalah terus bergumul untuk mematikan dosa. Itu maksudnya. Terus bergumul untuk mematikan dosa yang ada dalam hati kita. Ketika kita mematikan dosa, maka kuasa kebangkitan Kristus akan dinyatakan. Ketika kita berupaya mematikan dosa, seperti Kristus juga mematikan dosa umat manusia yang ada, maka di situ kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaannya, mematikan dosa itu apa? Nah, seorang teolog dia memberikan penjelasan secara sangat jelas di sini. Mematikan dosa adalah tindakan untuk mencekik dosa, saudara. Mencekik dosa sampai ke akar-akarnya. Itulah mematikan dosa. Mencekik dosa sampai ke motivasi. Nah, di sini motivasi itu menjadi hal yang paling dasar. Sehingga ketika dicekik sampai akarnya, maka perilaku akan berubah. Banyak orang yang hanya mengubah dosa untuk menjadikan perilaku menjadi baik. Dan itu semua akhirnya berujung pada kegagalan. Tidak mungkin saudara kita hanya mengubah perilaku yang ada tetapi tidak mengubah motivasinya. Nah, di sini mencekik dosa itu mengubah sampai ke motivasi. Kucing lari, kejar tikus lari. Dua-duanya lari sama-sama, tetapi motivasinya mereka berbeda. Tikus lari karena takut dikejar kucing. Kucing lari karena lapar pengen makan tikus. Satu lari karena kebahayaan. Satu lari karena kelaparan. Jadi beda saudara motivasinya. Lalu kita ubah supaya tidak lari bagaimana? Tergantung motivasinya apa. Nah, di sini tindakan mencekik dosa sampai pada akar-akarnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, seorang teolog juga berkata bahwa tindakan mencekik dosa adalah tindakan menghancurkan berhala di dalam hati kita. Berhala bisa kita lihat sampai ke tingkat motivasi, lalu kemudian ditemukan berhala tersebut, berhala rohani bukan dari patung atau kayu, tetapi segala sesuatu yang menarik hati, memberikan kesenangan, rasa aman, makna hidup, identitas yang bernilai di luar Kristus. Itulah berhala dalam hati kita. Lalu berhala itu harus dihancurkan, kata Rasul Paulus. Kita lihat Galatia 5 ayat 24. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginannya di sini berarti sampai tingkat motivasi. Hal yang paling dasar. Hal yang paling penting bernilai di dalam hidup harus disalibkan, harus dihancurkan. Karena di situ tersembunyi berhala-berhala rohani dalam hati kita. Misalnya saudara, untuk lebih jelas kita lihat kejatuhan daripada Daud, raja yang hebat, yang luar biasa. Ketika menang perang dia di atas soto rumah, tiba-tiba Daud memiliki keinginan untuk bersetubuh dengan Batsheba, wanita cantik. Kemudian ia merancang skenario jahat untuk membunuh Uria supaya dapat memperistri Batsheba. Nah, mari kita telusuri saudara, sampai kita cekik ke akar-akarnya. Mengapa Daud membunuh? Di balik dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena ia berzina. Dia takut ketahuan, maka dia bunuh Uria.
Tetapi kita lihat lagi saudara, kenapa Daud berzina? Kenapa Daud berzina? Memang laki-laki mata keranjang gitu ya saudara, jawabannya tidak sesimpel itu saudara. Tetapi ketika Daud berzina karena mungkin dia melihat istri orang, istri tetangga lebih cantik. Berarti dia ada dosa iri hati bukan? Ada dosa iri hati ngelihat istri tetangga lebih cantik daripada istrinya. Lalu kenapa Daud iri hati? Kenapa Daud iri hati saudara? Jawabannya karena Daud tidak puas akan hidupnya. Kita lihat 2 Samuel 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan kemudian berkatalah Nathan. 2 Samuel 12 ayat yang ke-7 tidak ada di layar berarti ya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi Nathan tegur Daud. Sudah ingat kisah ini? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Saudara lihat, seandainya itu belum cukup, padahal Tuhan sudah kasih rumah, kasih istri-istri, sudah kasih kaum Israel dan Yehuda. Daud tidak merasa cukup, saudara. Daud tidak merasa puas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan di sini saudara kita bisa melihat dari perbuatan kita telusuri sampai ke akar-akarnya, maka dosa Daud adalah dosa keserakahan. Berhala daripada Daud adalah berhala keserakahan, berhala kekuasaan. Itulah yang harus disadari dan kemudian harus disalibkan. Maka bukan hanya Daud, termasuk saudara dan saya. Saudara, ketika kita itu melakukan segala sesuatu, saudara, kita bisa melihat sampai ke akar-akarnya. Ada berhala yang ada di dalam hati kita dan itulah yang harus dihancurkan. Misal ketika kita bergumul dengan dosa kemarahan. Kita marah sama orang. Dan marahnya itu betul-betul sampai meledak, saudara. Alkitab tidak mengatakan kita tidak boleh marah, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh suka marah-marah. Atau melarang kita menjadi pemarah. Marah dengan marah-marah itu beda, saudara. Nah, ketika Anda marah sedemikian rupa, saudara, kita bisa melihat mengapa Anda perlu marah. Mengapa Anda marah? Dan saudara, ternyata ada banyak berhala di dalam hati kita. Berhala kendali misalnya. Berhala kendali itu ketika aku merasa berharga, ketika aku punya makna, aku bisa menguasai hidupku. Dengan apa yang aku rencanakan, itu harus berjalan dengan sesuai dengan mauku, itu berhala kendali. Lalu kita bisa melihat ada berhala kekuasaan. Hidup hanya punya makna dan berharga apabila aku bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kalau misalnya marah, saudara bisa melihat di sini. Karena aku gagal mempengaruhi orang lain, maka aku marah. Ketika aku tidak bisa memegang kendali, aku marah. Dan kemudian di sini ada berhala pengakuan. Hidup itu harus punya makna dan aku merasa berharga apabila aku dihormati, aku diakui. Lalu berhala materi, saudara. Hidup punya makna dan berharga apabila aku mencapai pada tingkat kekayaan tertentu. Ada finansial tertentu, aku merasa aku berharga. Kemudian berhala agamawi. Ini berhalanya Paulus. Ketika aku melakukan moral-moral agama dan dihormati banyak orang,
maka aku mendapatkan kepuasan, mendapatkan sukacita ketika melakukan itu. Lalu kemudian juga ada namanya berhala kerja. Di sini saudara, ada yang senang bekerja, hati-hati ini bisa jadi berhala. Kenapa? Karena aku merasa berharga, aku merasa produktif di dalam pekerjaan itu bisa menjadi berhala kita. Tapi nanti dulu ada berhala keluarga yang tidak terlalu ambisi di dalam bekerja, ternyata juga ada berhala di dalam hatinya, yaitu berhala keluarga. Yaitu hidup punya makna, aku berharga bila anak-anakku bahagia. Kalau orang tuaku, pasanganku bahagia bersamaku. Jangan main-main sama anak-anakku ini. Wah, kira-kira begitu saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ngamuklah dia. Nah ini saudara-saudara, kenapa aku marah? Ternyata di belakang marah ini ada sesuatu yang kompleks. Ada sesuatu yang kita perlu telusuri. Dan kita bisa sampai terus mana kita mengenali berhala kita yang mana. Dan kemudian saudara, yang kedua, biasanya Tuhan hadirkan faktor pemicunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika saudara berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan kayaknya iseng loh. Tuhan hadirkan orang yang menyebalkan di sekitar saudara. Sehingga saudara itu seperti terpancing. Aku pengen sabar, tapi kemudian marah muncul di dalam hati kita. Nah, kok Tuhan kasih orang tersebut sih? Nah saudara-saudara, Tuhan cuma ngomong begini. Kan kamu yang minta untuk bisa mengendalikan kesabaran. Jadi Tuhan biasanya hadirkan faktor pemicu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali. Lalu kemudian setelah mengenali kita bisa cekik itu habis-habisan itu berhala itu. Tapi kalau nggak ada faktor pemicunya, mungkin kita tidak bisa mengenalinya. Dan bukan hanya orang yang menyebalkan, saudara-saudara, faktor pemicu itu biasanya ujian hidup, pergumulan. Ada sakit penyakit tiba-tiba datang. Orang yang pegang kendali, pegang kontrol habis-habisan. Ketika mendapatkan vonis penyakit tertentu, di sini saudara orang itu akan goyah segoyah-goyahnya. Dan saudara ini akan kelihatan sekali sebenarnya ada berhala yang dia ikuti, dia sembah dalam hatinya, yaitu pengendali. Nah di sini saudara-saudara ketika Tuhan goncangkan kita kenali, maka kita bisa makin tahu berhala kita apa. Kita cekik dia habis-habisan. Nah saudara kemudian ketiga. Yang ketiga saudara, ketika sudah ketemu sama berhala itu. Kira-kira saudara udah mulai menemukan berhala-berhala tadi. Saudara siap-siap atau hati-hati. Kenapa? Karena kita ini sedang man to man dengan berhala itu. Di balik berhala itu ada iblis. Ada iblis yang mengintai. Saudara ibarat kita sedang tanding tinju sama iblis yang sangat kuat, yang besar. Saudara mungkinkah kita bisa menang? Mungkinkah kita bisa mengalahkan iblis, tipu melihat iblis yang dia mengintai kemudian tiba-tiba menjatuhkan kita? Saudara tidak mungkin jawabannya saudara-saudara. Jadi kalau begitu ini ngeri banget, pertandingan yang sangat mengerikan. Tetapi tidak berhenti di sini. Kenapa saudara-saudara? Karena ada solusi yang keempat. Yang keempat adalah waktu sudah berhadapan dengan berhala tersebut. Kita perlu memandang pada salib Kristus. Kita perlu memandang pada salib Kristus. Kita perlu memandang kepada kasih Allah. Kasih Allah yang besar di situ. Maka ketika kita merasa diri kita lemah, kita butuh salib Kristus, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Di situ kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan. Enggak pernah saudara Tuhan minta kita untuk berjuang sendiri, enggak pernah. Tetapi waktu kita melihat mendekat pada salib Kristus, di situ Kristus kuasa kebangkitannya yang berjuang atas kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih
Suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, di sini saudara-saudara, orang yang memandang salib Kristus, memandang kasih Allah. Ketika dia sudah marah, dia meledak, dia kemudian ngerem tiba-tiba. Kenapa? Karena dia merasa bahwa seringkali aku suka membuat Tuhan marah. Tetapi engkau begitu sabar. Engkau panjang sabar. Engkau begitu mengasihi aku, tetap menerima aku apa adanya. Ketika orang ini memandang salib Kristus, dia melihat lagi bagaimana Kristus dicaci maki. Bagaimana Kristus dihina. Bagaimana Kristus disakiti, tetapi dia tahan. Dan kemudian pada hari kematiannya, dia menanggung cawan murka Allah. Dia menanggung cawan murka Allah, diberikan kepada Kristus sang anak itu. Itu harusnya kemarahan murka Allah yang ditimpakan kepada seluruh umat manusia. Tetapi dikumpulkan oleh Bapa, kemudian diberikan kepada Kristus yang tidak bersalah. Di situ Tuhan, aku gak harusnya marah. Aku gak harusnya marah. Tetapi aku melihat engkau begitu sabar. Aku mau belajar sabar Tuhan. Aku mau belajar sabar seperti engkau. Di sini mulai hilang ketidaksabarannya. Pemarahnya kita menjadi lebih sabar. Di situ saudara, ketika kita matikan dosa, mencekik sampai yang paling dalam, kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan. Ada seorang teolog, dia berkata begini, if any man thinks ill of you, don't be angry with him, for you are worse than he thinks you to be. Wow. Kalau ada orang yang anggap kamu buruk, gak usah marah katanya ya. Kalau dengan versi lengkapnya, di hadapan Tuhan, kamu lebih buruk dari apa yang kamu kira. Kita ini di hadapan Tuhan betul-betul berdosa, jahat, buruk sekali. Jadi kalau ada orang mau ngata-ngatain kita, hina kita, saudara jangan langsung cepat-cepat marah. Di hadapan Tuhan itu kita lebih buruk, tetapi sekaligus kita lebih buruk, kita dikasihi Tuhan. Dia mau ambil kita menjadi anaknya seburuk-buruk begini, tapi Tuhan mengasihi. Tetapi Tuhan sayang sama kita, saudara-saudara. Itu indah. Kita melihat kenapa tidak marah, karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan disitulah saudara bisa lebih bersabar dengan orang lain. Misalnya, jika saudara sering khawatir akan hari esok, saudara mari kita coba mengenali berhala kita. Berhala apa ketika kita sering khawatir hari esok? Sebenarnya berhalanya mungkin adalah berhala pegang kendali. Sehingga ketika ada sesuatu yang berubah atas rencanamu, saudara akan marah, akan bete. Kenapa rencana berubah tiba-tiba seperti ini? Nah di sini saudara-saudara, biasanya orang seperti ini adalah orang yang sangat well prepared. Sekali lagi, well prepared tidak salah. Tetapi kalau terlalu well prepared, itu bisa jadi berhala dalam hati kita. Sehingga ada seorang teolog, dia berkata begini. Why are you worried about your future when you have been loved from all eternity past? Wah, ini indah sekali. Kenapa kamu khawatir terhadap masa depanmu? Kamu dicintai dari kekekalan. Saya pikir-pikir lagi, betul juga kita dicintai Tuhan. Itu Tuhan sudah well prepare. Tuhan sudah memilih kita dari kekekalan, saudara-saudara. Dia mengasihi kita, kemudian dia punya rencana. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian dia juga tahu kita akan berbuat dosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Tuhan siapkan penebusan. Sehingga yang sudah direncanakan, sudah di well prepare oleh Tuhan. Kemudian ada satu titik kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu pasti digenapi. Tidak mungkin luput satupun. Tidak mungkin.
Sehingga orang yang ini ada menjadi orang pilihan Allah. Orang yang betul-betul menjadi umat pilihan Allah. Sampai pada akhirnya kita masuk dalam kekekalan. Kemudian kita akan dimuliakan di sana. Saudara bisa bayangkan well prepare-nya Allah. Tetapi kenapa? Ketika kita menghadapi masa depan, kita khawatir. Nah di sini saudara-saudara yang indah sekali. Ketika kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Di situ satu paket dengan kita mengenal kasih Kristus. Dan ketika Kristus menderita, kemudian mati di atas kayu salib, disitulah dia berjuang mematikan dosa-dosa kita. Dan itu sebabnya, mari kita juga berjuang untuk mematikan dosa-dosa dan berhala dalam hati kita. Saya tidak tahu berhala-berhala apa yang ada dalam hati saudara. Saya juga ada berhala sendiri dalam hati saya. Tetapi maukah kita terus berjuang untuk matikan itu? Kita cekik sampai ke akar-akarnya. Sehingga saudara akan makin mengalami kebangkitan Kristus. Dengan luar biasa. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Saudara yang sering cemas akan masa depan, saudara akan lebih tenang menghadapi pergumulan. Saudara yang sering kali murung ketika menghadapkan tekanan yang berat, saudara akan diberikan sukacita. Dan saudara yang punya pergumulan di dalam hati, saudara yang terus menggerogoti hidup saudara, merasa gampang tersinggung, merasa tidak dihormati. Saudara ingat Tuhan sudah menghormati saudara, Tuhan sudah mengasihi saudara dari kekekalan. Dia sudah well prepared terhadap saudara dan saya. Kenapa kita harus cari penghormatan dari orang lain? Dan terus kita lihat Tuhan yang mati dan bangkit bagi setiap kita. Rindukah kita mengenal kuasa kebangkitannya? Mari kita menderita bersama Kristus. Mari kita tunduk kepala. Kita